Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku dimanapun diri kalian berada, baik pria maupun wanita, sengaja kami undang, monggo sempatkan waktu dan manfaatkan sisa usia diri kalian untuk mengikuti pejangan Jawa dan Baiatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Monggo kami siap mengantar semua diri kalian bertemu pada Sang Zat Tuhan Yang Maha Esa yang selama diri kalian yakinin. Silakan segera hadir, buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah hidup di dalam batin semua manusia. Belajar dengan ilmu faham, yang berbicara, yang bersuara, yang mendengarkan, ya hanyalah zat Allah. Jadi intinya semua manusia sirna, tidak ada, hanya Allahu Ahad, zat Allah yang ada. Ini ajaran Ki Ageng Syekh Sayyidina Dinul Haq yang nyata. Lihat ketika waktu Syekh Sayyidina ditanyanya apapun, jawabannya Allah belakang. Karena sudah dilihatkan zat Allah sudah sirna semua fana. Syekh Sayyidina itu beliau itu ajaran hak itu. Ayo diikuti, bukan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma para hamba zat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillah diri kita bisa bertemu kembali dalam keadaan dikaruniai oleh zat Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kami mendapatkan mandat perintah dari sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah disuruh menjabarkan kepada semua hambanya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, tanpa kecuali, tidak melintasi lintasan agama apapun. Pokoknya semua
manusia, kami disuruh menjabarkan adanya diri manusia, terwujudnya adanya sebutan Adam dan Hawa, pria dan wanita. Itulah awal ada lahirnya Adam dan Hawa. Jadi intinya tersebutnya manusia, pria dan wanita. Tersebut Adam dan Hawa dalam hakikatnya Adam adalah kehidupan yang sejuk, air yang suci. Hawa termasuk diri kula lan panjenengan diberi hidup awal mula dari hembusan nafas, yaitu keluarnya masuk nafas, itu namanya Hawa. Akhirnya kula lan panjenengan semua manusia diberi hawa nafsu agar mengerti panjenengan ilmu hakikat dan syariat. Terutama ini kami diperintah, disuruh menjabarkan adanya ilmu syariat Islam dan ilmu hakikat Islam. Wajib diketahui kedua-duanya. Jadi agar mengerti diri kula lan panjenengan, inti dari dua unsur tersebut kami disuruh menjabarkan wajib mengenalnya, wajib mengetahuinya. Adanya ilmu syariatul Islam dan hakikatul Islam. Dua unsur ini yang dilintasi ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia wajib melintasi, wajib mengetahuinya. Arah tujuan terutama di antara dua unsur ilmu syariatul Islam dan hakikatul Islam. Syariat dan hakikat adalah ada terwujudnya wujud manusia. Tercipta dua unsur, ialah ada bukti wujud zahir dan wujud batin. Wujud zahir adalah gerakan yang nyata, gerakan luar, gerakan yang kelihatan. Semua manusia bisa melihatnya. Hakikatul Islam gerakan gaib, gerakan dalam, gerakan batin. Nah, semua manusia kan mempunyai dua unsur, bisa mengucap di dalam zahir, gerakan yang di luar. Ini kan di luar, semua orang bisa mengetahui. Lalu jika panjenengan melintasi gerakan batin, kan gaib, masuk ke dalam diri, termasuk mengenal hakikatul Islam. Hakikat adalah yang sebenarnya.
yang sesungguhnya. Ini wajib diketahui, wajib dilintasi keduanya di antara syariat dan hakikat. Diri kula lan panjenengan pada umum sudah mengenal gerakan zahir ini, tapi jarang yang mengetahui yang sesungguhnya hakikat itu apa sih. Mengenal batin, mengenal ruh, mengenal rohaninya. Ada jasmania, ya ada rohania. Justru adanya syariatul Islam ini lahir dari awal dari hakikatul Islam. Di situ harus sadar diri. Jika diri kalian sudah mendalami ilmu hakikat, harus paham saja hakikat itu diri. Hakikat adalah gerakan awal lahir dari kolbu, goib, dari hati, dari batin, dari ruh, jiwa. Ada jiwa, ya ada raga. Jelas kan? Harus mengenal di situ kedua-duanya. Ini dua ini tetap berfungsi, lahir dan batin. Zahir tanpa batin gak sempurna, kurang sempurna. Batin tanpa zahir kurang sempurna juga. Ini sudah satu paket antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat mengenal gerakan zahir agar mengerti arah tujuan. Hakikat mengenal batin agar mengerti yang sesungguhnya. Sesuai dengan Al-Firman, zat Tuhan yang Maha Esa yang mengutus beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi tuntunan ajaran kepada beliau ketika waktu itu. Ada tatanan 4 tangga, ada syariatul Islam awalnya, lalu kedua ada tarekotul Islam, ketiganya hakikatul Islam, keempatnya ma'rifatul Islam. Semua wajib dilintasi. Ini ajaran Rasulullah, termasuk kula lan panjenengan, termasuk anak cucu Muhammad, anak cucu Adam. Jadi diri kita ini diwarisi ilmu oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwarisi ilmu tidak bisa habis, terus mengalir silih berganti terus, dan hayat saling seiring sejalan. Jadi intinya semua manusia diwajibkan melintasi dua ayat tersebut. Itu yang dilintasi beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Diri kalian tanpa melintasi, tanpa menghayati dua sifat kurang sempurna. Terutama diri kalian melintasi dua sifat, yaitu hayat dan ilmu. Semua manusia itu kan sudah jelas dihidupi hayat, kan hidup tanpa ilmu kan nggak bisa apa-apa, gelap,
Ilmu kan untuk mencari jalan, mencari cahaya, penerang jalan. Tanpa ilmu diri kalian gak bisa bergerak apa-apa. Nah itu diwajibkan tholabul ilmi agar tidak gelap. Panjenengan hidup tanpa ilmu ya gelap lah, ngawur hidupnya, ngawur, gak mengenal tatanan antara yang hak dan di antara yang batil, kan ngawur. Hidup tanpa ilmu, ilmu untuk mencari jalan yang benar, jalan yang terang benerang, tidak jalan yang gelap gulita, jalan yang terang benerang. Mencari cahaya, diri kula cahaya yang padam, cahaya yang bersinar, mencari jalan yang benar. Dari intinya di situ. Nah, ayo dikenali kedua unsur ini yang dilintasi ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya panjenengan awal dibekali ilmu syariatul Islam. Awal kan dikasih hidup oleh Tuhan, bisa bergerak, bisa mengucap apa segalanya ini. Nah, harus paham diri kalian, bisa mengucap, bisa apa segalanya, kan dikasih hidup oleh. Nah, diri kalian jika sudah mengenal ilmu hakikat, harus disertai ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu fana, ilmu keesaan. Harus diri kalian berani berpasrah diri, mengisahkan diri ini, menyatukan kepada zat, mengisahkan kepada zat. Harus sirna, harus fana. Panjenengan harus berani toreko. Toreko kan berjalan setelah panjenengan melaksanakan syariatul Islam, ada lanjutan ke toreko. Toreko adalah berjalan, mulai toreko berjalan. Harus berani panjenengan sudah mendalami ilmu hakikat, harus disertai dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu kefanaan, ilmu keesaan, ilmu kemanusiaan. Jadi intinya diri kula ini harus berani berpasrah diri kepada sang zat. Akhirnya panjenengan belajar mengenal batin, toreko. Akhirnya mengenal batin, belajar mengenal batin. Jika sudah mengenal batin, panjenengan mendalam, ada firman zat Allah yang berbunyi, al-insanu sirri wa ana sirru. Rahasia manusia adalah rahasiaku. Itu yang berfirman itu zat Tuhan yang Maha Esa, menyampaikan firman-Nya kepada semua insan manusia. Al-insanu sirri wa ana sirru, yang sesungguhnya manusia itu rahasia. Siriku rahasia. Ya Allah, rahasia Allah atau rahasiaku. Harus mengenal batin panjenengan, karena zat Tuhan yang Maha Esa sudah jelas firman-Nya menghidupi semua manusia, hidup bersama manusia. Ada gerakan batin, ada gerakan batin, ada gerakan tauhid, ada gerakan batin. Ini adanya ilmu hakikatul Islam,
Justru adanya syariatul Islam ini lahir dari hakikatul Islam. Ada jiwa yang ada raga. Jika raga ini enggak digerakkan oleh batin, ya enggak bisa apa-apa, karena Allah hidup di dalam batin semua manusia sesuai dengan firman-Nya kan. Allahu batinul insan, bahwa Allah itu hidup di dalam semua manusia, di batinnya tentang diri kula bisa gerak, bisa mengucap, bisa melihat apapun itu siapa. Jadi aku akui, sesuaikan insan zahirullah, insan zahirullah itu firman. Zat Allah yang berfirman. Kami disuruh menjabar, menyampaikan. Harus percaya diri kami. Ada sebutan wa'atullaha wa'atir rasul. Diri kalian jika bertaat kepada Zat Tuhan, harus percayalah dengan sang Rasulmu, terutama nanti Rasul-Rasul banyak. Ya seperti saya ini kan termasuk ya utusan, panjang ya utusan nanti belajar mengambil dari kalimat tauhid, ajaran dinul haq di situ. Saya jabarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada dan Tuhan kecuali siapa? Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak. Allah tidak akan kemana-mana. Yang memerintahnya diri kula banyak tidak akan kemana. Di mana-mana ada. Di diri kula panjenengan ada. Di luar diri kula panjenengan ya ada. Karena sangat besarnya kalau di luar diri kula banyak mengumandangkan takbiratul ihram di saat sholat setiap hari. Allahu Akbar. Itulah Allah memang maha besar. Panjenengan mengumandangkan takbiratul ihram ini termasuk panjenengan sudah pasrah diri loh. Memang hanya Zat Tuhan, Zat Allah yang maha besar, tiada lagi. Kula panjenengan nggak ada seberapanya, hanya Zat Tuhan yang maha besar. Mati akhirnya kula panjenengan nggak punya apa-apa, ya pasrah diri, hanya mengenalnya nanti. Memang di situ disuruh panah, menang ilmu hakikat dan tauhid di situ. Nggak mempunyai apa-apa, nggak mempunyai daya apa-apa kecuali ada pertolongan kekuatan dari Zat Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa daya apa-apa diri tanpa hidup tanpa diberi kekuatan oleh Tuhan maha segala-galanya. Mari belajar bertauhid, berpanah diri, semua dipasrahkan, semua pengakuan yang biasanya mengaku bisa dipanahkan, pasrahkan. Mengaku nggak bisa, mengaku nggak punya, 0-0, agar panjenengan lekas dikenalnya oleh Zat Tuhan. Ayo dikenali sebelum mati, mengenal jasad zahir dan jasad batin. Jasad panah sesuai dengan firman-Nya. Panjenengan disuruh sirna semua, akhirnya manusia. Layak
rifallahu ghairullahu. Maksudnya laya rifallahu ghairullahu, yang mengenalnya Allah. Umpamanya panjenengan sudah digerakkan oleh zat Tuhanmu, dipanggil oleh zat Tuhanmu mengikuti wejangan Jawa dan Beatan Islam yang kami selenggarakan di waktu setiap malam Jumat Legi. Jika diri kalian sudah terpanggilnya lalu bersaksi menyatakan zat wujud jati zat Tuhan, kami ini hanya diperintah hanya mengantarnya, diperintah hanya menyampaikannya. Semuanya senang. Aku gak merasa, gak mengakui, bisa gak mengakui merasa punya. Senang semua. Jika panjangan sudah dipanggil, yang mengenalnya itu hanya diri, ruh, maksudnya ruh yang bersaksi itu ruh, yang di dalamnya ruh. Zahir ini hanya turut serta saja. Semua manusia bisa menyatakan, yang melihat ya hanya zat Tuhan sendiri, ruh. Karena di sini kan ada godnya zat Tuhan, sudah jelas. Saya bilang Allah sudah hidup di dalam batin semua manusia. Belajar dengan ilmu fana, yang berbicara, yang bersuara, yang mendengarkan, ya hanyalah zat Allah. Jadi intinya semua manusia sirna, tidak ada, hanya Allahu Ahad, zat Allah yang ada. Ini ajaran Ki Ageng Syekh Siti Jenar Dinul Haq yang nyata. Lihat ketika waktu Syekh Siti Jenar ditanyanya apapun, jawabannya Allah belakang. Karena sudah dilihatkan zat Allah sudah sirna semua fana. Syekh Siti Jenar itu beliau itu ajaran hak. Ayo diikuti, bukan sesat. Ajaran nenek moyang kita, ajaran ilmu Jawa sebelum Islam masuk, nenek moyang kita itu sudah mempunyai kitab suci, kitab Jawa Kejawen. Rasakan, semua ini kan ilmu peninggalan nenek moyang kita, sakti Mondrogono. Karena apa? Sangat teman, sangat sungguhnya menghadap kepada zat Tuhan. Jadi intinya kalau di ilmu Jawa itu tidak dinamakan sholat, belum ada sholat. Sholat kan adanya di syariat Islam, sebutan sholat. Jadi intinya sholat, dan di ilmu Jawa namanya sembahyang. Sembahyang dan sholat enggak salah. Sholat adalah zahir kulon, jelas gerakan zahir namanya sholat. Ada syariatul Islam. Diri kololan panjenengan pertama memang ajaran disuruh belajar mengikut syariatul Islam, belajar kitab garing. Nah, di situ awalnya belajar kitab garing. Panjenengan belajar itu, nah, itu kan termasuk ajaran syariatul Islam, gerakan yang luar. Nanti
Panjenengan jika sudah mengenal batin, sudah lain lagi. Bukan namanya sholat, sembahyang. Kan lain lagi gerakannya, berdiam diri. Tapi di sini bunyi batinnya, dohirnya nggak mengucap. Itu malah tulus, nggak kemana-mana, lurus sesembahnya ke arah zat suci. Sembahyang namanya, sembahyang dan sholat nggak sama. Sholatnya seperti ajaran syariat, dari Quran diperintah sholat menghadap ke kiblat Ka'bah. Kiblatnya sudah lain menurut hakikat. Kiblat hakikat ya nanti lain lagi, yang sebenarnya, yang sesungguhnya menghadapnya ke arah kemanapun sudah mengenal zat, karena zat maha hidup, maha suci dimanapun ada, sudah mengenal arah kiblat yang sesungguhnya, terutama kiblat ahad, kiblat tauhid. Di situ kalau menurut syariat Islam panjangan ya kiblat apa di Jawa ini, di Indonesia kan mengikuti Imam Syafi'i, ya kiblatnya ya ke arah ke barat, menghadap ke Baitullah Mekah di sana. Syariat Islam, selain Islam ya ada ajaran syariatnya, ajaran agamanya masing-masing ada syariatnya juga, tapi syariatnya ya berbeda dengan syariat Islam. Nah, jika melaksanakan ilmu hakikat, mengenal batin, dia sama. Selain Islam sama, nggak ada bedanya, karena mengenal batin berganti yang berbicara batin. Jadi intinya di situ. Dari Quran banyak, jika nggak mengenal batin nggak bisa sampai, kurang sempurna. Justru adanya syariat Islam ini yang melahirkan dari hakikat Islam, dari gerakan batin, harus wajib dikenalnya Quran panjenengan mengenal gerakan batin. Jika panjenengan nggak mengenal batin, syarat hukum katanya si Gus Dur, dan nggak bisa sampai, ngucap berulang-ulang kali nggak bisa sampai, karena dididik oleh kolbu, akal pikiran, nafsu, Baitul Makmur, keramaian. Jika panjenengan nggak masuk ke dalam awak di tubuh ini, kalau Jawa kan namanya panca. Nah di sini kan ada kolbu mukmin, Baitul Muharram, harus panjenengan di rukun ini mengenal batin. Jika mengucap saja, akal pikiran nggak bisa sampai, karena inilah batin yang menyampaikan roh. Roh nanti panjenengan diantaranya disampaikan oleh malaikat-malaikat, terutama malaikatur rahmah yang menyampaikan segala gerakan kula juga banyak mengenal batin. Ini disampaikan kepada sang zat ilahi Rabbi. Ini kan wakil dari zat Tuhan yang di sini. Allah namanya Muhammad Rasulullah di sini. Panjenengan mencari sang utusan, sang Rasul sejati. Ini ada yang memerintahnya. Jika panjenengan ingin mengenalnya yang selengkapnya nanti, yang memerintahnya, yang ngomong, saya antar, saya jelaskan, saya tunjukkan di waktu malam Jumat Agung.
agar mengerti diri kula panjenengan di antara zat dan sifat. Saya jelaskan secara detail antara zat dan sifat agar mengerti panjenengan Allah dan Muhammad. Yang mana yang Allah, mana yang Muhammad. Betul-betul mengerti yang hakikinya zat dan sifat adanya Allah dan adanya ada wakil namanya Muhammad, adanya lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, di situ intinya Muhammad Rasulullah dicari. Muhammad menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di diri termasuk zahir ini diri kula masuk menjadi utusan, harus mengenal sang utusan sejati yang di dalam diri memang diperintah oleh zat Tuhan, wakil dari zat Allah yang namanya Allahu Akbar itu menguasai semuanya, meliputi semuanya sesuai dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai'un, meliputi segala sesuatu dimanapun ada, di lembut di situ ini ada gaibnya satu ini diliputi diri kalian. Tujuan intinya ingin menyatakan wujud nyata yang nggak bisa rusak. Semua ini yang diri kalian bisa menyebut apa segala bisa rusak semua. Jadi intinya jangan jauh di situ. Saya arahkan, saya kenalkan gaibnya zat Tuhan yang lembut, wujud nyata, hakul mubin, benar-benar wujud nyata, bisa disaksikan, bisa dinyatakan di saat malam Jumat lagi. Intinya diri kalian saya ajarkan 2 kalimat syahadat, hakikat dan syahadat tauhid. Syahadat hakikat adalah syahadat yang sebenar saja. Syahadat tauhid adanya 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, kan 2. Saya kumpulkan menjadi satu, menjadi syahadat tunggal. Adanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, 2 kalimat ini saya kumpul jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu adalah panjenengan melihat, nyawang, menyatakan yang sebenarnya mana yang sesungguhnya hendak Allah. Akhirnya nanti saya jabarkan yang selanjutnya, wa anna Muhammad Rasulullah, panjangan wa anna, dan saya Muhammad Rasul menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ saya jabarkan nanti bahwa melihat nyawang panjenengan, saya ajarkan menyatakan yang sesungguhnya. Intinya berjalan jauh itu untuk menyatakan zat maha suci, zat yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin. Panjenengan nyatakan saya antar benar-benar nyata. Saya ajarkan, saya suruh malaikat panjenengan bisa terawang, panjenengan lihat dengan mata zahir dan batin. Namun diri kalian jika sudah mengetahui, sudah menyatakan, panjenengan nanti nggak bisa menyatakan seperti apa yang diri kalian jadikan. Tapi diri kalian harus membawa keyakinan. Memang di situ sangat latih dan sangat lembut. Zat Tuhan tidak sama dengan makhluknya, memang berbeda dengan sesuai dengan firman-Nya tadi yang saya sebut laisa kamitslihi syai'un. Memang di situ zat wujud itu di situ meliputi semua
makhluk, terutama apa yang diri kalian sebut sesuatu itu diliputi, walaupun benda-benda mati ini ada diliputi. Justru panjenengan yang bisa kau utarakan setiap apa benda sesuatu yang diri kalian ucap itu pastikan ada wujud. Itu bukan tipuan belaka, itulah dunia seperti ini. Zohir kulolan penyenangan ada syariat Islam. Ini kan dunia. Lah mencari belajar panjenengan mengenalnya hakikat kan goib. Panjenengan akhirnya mengenal ilmu rasa. Karena hidup itu kan di tengah-tengahnya rasa, menguasai segala rasa. Rasa apapun kuasai. Panjenengan jika sudah mengenalnya rasa yang sesungguhnya kan nggak bisa. Seperti apa rasa menggambarkannya, seperti goibnya yang di luar diri panjenengan saksikan seperti itu. Bisa panjenengan nyatakan terang dengan mata goib, tapi panjenengan nggak bisa mengutarakan seperti apa. Kan di situ memang ada ajaran di syariat Islam. Setelah panjenengan menguasai zikir batin, kan ada lanjutannya, panjenengan harus melintasi zikir sirur asrar. Sir adalah rahasia, asrar adalah tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah terus gimana? Nah nanti saya ajarkan jika panjenengan mau mengikuti pejangan Jawa dan biatan Islam yang kami selenggarakan di waktu setiap malam kemusliman, malam Jumat lagi, monggo segera ikuti Jumat lagi yang mendatang agar panjenengan lekas mengenal zat wujud jati pangeran panjenengan yang diri kalian yakini. Wajib itu mengenalnya panjenengan. Jika nggak mengenal, sama dengan panjenengan nggak mengenalnya sama sekali. Jika diri kalian kedahuluan wafat diakhiri hidup di muka bumi, sama dengan nggak mengenalnya. Jika panjenengan selama hidup hanya mengenal sebuah sebutan nama, sama dengan nggak mengenalnya, hanya mengenal zahir, belum mengenal sang wujud jati yang memerintahnya, yang belum mengenal. Mana zikir siri batin hanya tujuan ingat mengingat saja. Masa zat Tuhan ini hanya diingat, perlu dinyatakan, bukan hanya diingat. Diingat itu hanya biar modal, tapi ada lanjutannya. Itu hak ajaran Rasulullah, wajib diketahui. Ada zikir asrar itu yang dilalui Rasulullah, kendaraan zikrullah yang gak bersuara, gak berurut itu. Nanti saya ajarkan ketika waktu panjenengan menguasai zikir siri Allahu Allah, itu kan kendaraan sahabatnya namanya Sayyidina Ali itu. Allahu Allah itu masih kendaraan sahabatnya. Panjenengan belum melintasi kendaraan Rasulullah. Kendaraan Rasulullah, kendaraannya roh yang sesungguhnya. Laju, wah, sangat lajunya. Panjenengan saya antar ke langitnya, langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Saya kenalkan zat Maha Suci. Harus panjenengan melakukan panak suwung, gak mengaku-akui, belajar mati di dalam hidup. Semua dikosongkan di alam muka bumi ini, terutama di jasad-jasad zahir dan batin. Sudah gak mengakui lahir dan batin, sudah kehilangan diri panjenengan. Melihat diri aja gak bisa, dirinya sudah kosong, tidak diakui. Semua miliknya udah Tuhan. Itu belajar mati di dalam hidup.
Jika diri kan nggak belajar mengerti, ya nggak bisa, nggak mengenal. Jangan disamakan dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam mengenalnya zat Tuhan, besok menunggu mati. Subhanallah. Jangan disamakan. Itu kan ilmu dasar syariat, dasaran yang dilintasi beliau Nabi Agung Muhammad Rasul 4 tangga ayo dilintasi sampai ke dinul adanya ajaran syariatul Islam. Thariqatul Islam harus benar melangkah mencari yang sebenarnya adanya hakikatul Islam itu dilengkapi makrifat. Jika kalian sudah mendalam hakikat yang sebenarnya, jika kalian sudah mengerti yang sebenarnya, mengetahui waruh. Kalau orang Jawa bilang waruh, ilmu kawaruh yang saya ajarkan karena ilmu kawaruh. Waruh, yang waruh itu waruh, yang waruh itu waruh. Kita jangan Jawa. Waruh berarti ruh, ya zat Tuhan yang tahu, yang mengerti. Di situ intinya. Itulah yang bisa aku sampaikan. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Jika ada kesalahan diri kula matur ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Saudaraku semua yang mau datang hadir mengikuti kajian Wejangan Jawa dan Bayatan Islam monggo. Ini alamat lengkap Mubah Macan Lorek, Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Nomor telepon 085784232932. Terima kasih. Wassalamualaikum.